Pada bab ini kita akan membahas bagaimana pengaruh atau perkembangan teknologi terhadap dunia usaha. Jadi, yang namanya politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia usaha. Misal, ketika adanya presiden baru pada sebuah negara, kebijakan-kebijakannya akan berpengaruh terhadap negara sekitar secara multi ya, beberapa negara, tetangga, bahkan dunia. Percobaan nuklir menjadi energi, misal, ini juga berpengaruh. Apalagi adanya merek handphone baru, ini juga punya pengaruh. Dimana ketika ada pembaharuan tersebut yang menjadi pasar dalam bisnis, contohnya handphone ya negara yang memiliki pasar negara yang banyak, negara-negara di ASEAN, misal India, China, Indonesia, itu menjadi target pasar. Maka benar yang dikatakan oleh Porter bahwa apabila sebuah negara memiliki sumber daya manusia berkualitas yang banyak, inilah yang akan memiliki keunggulan untuk berkompetisi. Negara tersebut memiliki keunggulan untuk berkompetisi. Maka secara detail apa saja pengaruhnya kita simak di video setelah ini. Khusus mengenai teknologi dan akibat dari perkembangan teknologi, kita perlu tahu dulu bahwa menurut catatan sejarah secara umum bahwa penyebab banyak perubahan awalnya saat revolusi industri. Revolusi industri di akhir abad ke-18 di Inggris yang menyebar ke Eropa lalu ke banyak penjuru dunia, mesin uap ditemukan. Maka pekerja yang dulunya hewan, manusia itu digantikan oleh mesin uap. Ketika itu muncul mulai adanya kereta uap misal, yang pasti setelah adanya penemuan mesin uap ini, maka mulai ada produksi massal, ada pabrik-pabrik di situ. Ada produksi massal, mulai ada komputerisasi, mulai dilibatkan adanya cyber ataupun teknologi yang lebih kompleks. Inilah cikal bakal teknologi menjadi semakin luas dan memiliki dampak di seluruh dunia. Dampak teknologi yang pertama adalah efisiensi waktu. Dengan adanya komputer misal, kita bisa lebih menghemat waktu untuk mengerjakan tugas ataukah kerjaan. Perhatikan bagaimana ketika komputer belum banyak diaplikasikan, belum banyak dioperasionalkan oleh masyarakat, oleh manusia. Pekerjaan bisa jadi lebih lama, dan saat ini bisa lebih memudahkan manusia. Kedua adalah efisiensi biaya. Waktu yang lebih lama jelas ini cost-nya sangat mungkin menjadi lebih besar. Nah, dengan adanya teknologi ini bisa diefisienkan. Pengeluaran bisa menjadi diperkecil, yang tadinya butuh waktu lama ya otomatis lebih singkat. Meng-hire orang misalnya untuk mengerjakan, maka honornya pun menjadi lebih singkat karena kontraknya yang semula bisa berbulan-bulan hanya bisa dilakukan atau bisa dilakukan dalam hitungan hari. Kelima adalah efisiensi energi. Misalnya yang semula energi itu dari batu bara, maka adanya teknologi yang bisa menemukan atau mengoptimalkan lebih tepatnya tenaga matahari, tenaga air, energi bisa terwujud dengan lebih banyak cara. Teknologi juga memiliki pengaruh terhadap kesan modern, di mana menjadi lebih mudah, lebih praktis. Ketika komputer besar pada awal-awal membutuhkan ruang juga yang besar, saat ini menjadi lebih kecil, lebih tipis. Ruang yang bisa ditata dengan lebih luas, bisa lebih estetik, maka dengan pengaruh teknologi.
Seiring perkembangan teknologi, bekerja bisa di mana saja tempatnya. Tentu saja sesuai kebijakan kantor ya. Karena ada pekerjaan yang memang diperbolehkan untuk bekerja dimanapun, yang penting output. Ada yang perlu dilakukan di kantor. Ketika yang bisa dilakukan di luar, nah ini berkaitan dengan teknologi. Teknologi memudahkan orang bisa mengerjakan dimanapun selama adanya teknologi yang terkoneksi dengan banyak orang dan banyak tempat. Teknologi mengakibatkan adanya kemudahan untuk mengakses informasi. Dulu, informasi terbatas beberapa kalangan saja. Untuk aksesnya pun menjadi relatif sulit, butuh effort yang sungguh luar biasa. Hari ini begitu memudahkan. Siapapun selama ada koneksi internet, ada gadgetnya, bisa mencari informasi yang dibutuhkan. Kesembilan, smart decision making, pembuatan keputusan yang tepat, yang cerdas, dibantu oleh teknologi. Misal penggunaan maps. Ketika Anda akan bepergian, pilihan jalan untuk menuju sebuah tempat banyak. Jalan mana yang dipilih yang sedikit macetnya? Bahkan jalan yang begitu tak ada hambatan, begitu lancarnya. Bagaimana kita tahu? Dan melihat maps yang terkoneksi dengan internet, satelit, melihat kondisi saat ini, atau bahkan dengan CCTV pun memungkinkan. 10 ini sebagai alat monitor yang canggih. Alat monitor ini bisa cek ketersediaan dari kursi, dari jasa transportasi misal. Jadi ketika ada yang mau beli, itu sudah ada koneksi ya, teknologinya, memperlihatkan yang sudah dibook, yang sudah dipilih mana saja, yang kosongnya mana saja. Alat monitor juga bisa berupa pengawasan terhadap situasi kerja. Ada CCTV kan juga di sana yang bisa mengawasi situasi saat ini. Sebelas adalah komunikasi jarak jauh. Bagaimana dunia kita begitu luar biasa bisa berkomunikasi online dengan jarak jauh. Banyak aplikasi, banyak fasilitas yang bisa memfasilitasi komunikasi jarak jauh ini. Teknologi membantu orang-orang untuk bisa melakukan transaksi secara online. Ada sekarang dengan QRIS. Nah, ini banyak dilakukan di berbagai tempat, restoran misalnya. Memudahkan orang untuk melakukan pembayaran walau tidak membawa uang cash. 13. Memperluas jangkauan pasar. Dengan cara apa? Dengan cara website. Website dimiliki oleh para pelaku usaha, orang memudahkan untuk melihat apa saja jasa ataupun produk yang dimiliki. Ada informasi apapun bisa dimasukkan ke sana yang terkait dengan usaha, dengan dunia usaha. Nah, ini memperluas bagaimana dunia usaha karena teknologi. Ke-14 adalah kecepatan dalam merespon dari konsumen, dari pelanggan. Online saja, lewat chat, ataupun ada banyak cara lainnya. Apabila ada pertanyaan, ada komplain, ada yang ingin tanyakan terhadap produk yang dibeli, bisa layani dalam waktu yang lebih cepat. Ke-15, paradigma baru dalam berbisnis. Yang ditawarkan dalam melakukan usaha adalah gambar, adalah dokumentasi. Jadi, misal dalam menjual rumah, oke, konsepnya seperti ini, rumahnya seperti ini, apakah berminat membeli? Nah, purchase atau pembelian di sini, beberapa mengatakan istilahnya dropship, saya kira. Oke. Ini bisa jadi meluas di banyak tempat, tapi ini dia pengaruh-pengaruh dari teknologi. Lantas bagaimana dunia usaha merespon perubahan teknologi? Apa manfaat yang bisa diperoleh? Hal yang bisa diperoleh adalah terkait teori dari McClellan juga Maslow. Berulang kali saya bilang,
ya terkait perilaku konsumen ini. Maslow memiliki teori hierarki kebutuhan yang 5. Ada mulai dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan egoistik, lalu perwujudan aktualisasi diri. Sementara McClellan mengatakan kebutuhan akannya kesuksesan, afiliasi, dan juga perwujudan diri. Lagi kekuasaan, saya kira. Jadi ada kesuksesan, kekuasaan, dan juga afiliasi. Nanti cek lagi di catatan sebelumnya apabila Anda lupa. Nah, kita lihat apabila ada kebutuhan rasa fisik, kebutuhan untuk kebutuhan fisik, inilah peluang teknologi dia kaitkan untuk memenuhi teknologi fisik ini. Oke, teknologi untuk kebutuhan fisik. Kebutuhan sosial, artinya adanya chat, komunikasi, ini kan artinya dibutuhkan. Di mana ada kebutuhan, poinnya adalah di mana ada kebutuhan, di sana ada peluang bisnis. Anda bisa menyajikan yang kemungkinan dibutuhkan oleh masyarakat. Karena rumusnya menjadi pasti, penelitian McClellan dan Maslow, hal-hal ini akan dibutuhkan oleh manusia. Tinggal bagaimana kita mengemasnya menjadi baik sehingga masyarakat, konsumen bisa ataupun tertarik untuk mengkonsumsi.